Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kita pagi hari ini memasuki atau menjelang bulan suci Ramadan, maka kita akan kembali membahas fikih yang berkaitan tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Dengan harapan ibadah-ibadah kita ini betul-betul dilandasi dengan ilmu sehingga semakin sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pembahasan kita yang pertama adalah merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jamaah rahimakumullah, ada satu pembahasan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ini, yaitu mata yajibu as-sawmu. Mata yajibu as-sawmu. Kapan wajib kita berpuasa? Kapan wajib kita berpuasa? Kemudian di dalam kitab ini disebutkan yajibus sawmu bi ahadi umuri thalathah. Wajib berpuasa karena salah satu dari 3 alasan. Jadi ada 3 alasan yang ketika ada salah satunya maka wajib berpuasa. Yang pertama yaitu an-nazar. Nazar. Bi an yanzura al-mar' sawma yawmin aw syahrin taqarruban ila Allah Ta'ala. Seseorang bernazar untuk berpuasa. Ketika seseorang bernazar untuk berpuasa, maka hukum puasa itu menjadi wajib. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, al-kafarat. Melaksanakan kifarat an maksiatin irtakabaha al-mar'u. Melaksanakan kafarat untuk menebus dosa akibat perbuatan atau pelanggaran yang dia lakukan. Contohnya, hanthul yamin. Hanthul yamin ini artinya melanggar sumpah. Ketika kita bersumpah umpamanya, demi Allah, kalau begini saya akan begini. Demi Allah, kalau saya begini maka saya akan begini. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Karena itu sangat tidak dianjurkan kita terlalu sering mengucapkan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Karena jamaah rahimakumullah, konsekuensinya adalah ketika ada pelanggaran terhadap sumpah itu, maka kita harus melakukan kifarat atau kafarat dalam bahasa Arabnya. Lalu kemudian iftaru Ramadhan bil jima.
sengaja melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Ini juga seseorang kemudian menjadi wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, syuhudu juz'in min syahri Ramadana min lailin au naharin 'alal mukhtar. Yang ketiga adalah disaksikannya bahwa bulan Ramadan sudah masuk. Nah, ini tentunya yang sering kita alami di Indonesia mengenai penentuan hilal di bulan suci Ramadan, penetapan awal bulan Ramadan. Karena memang salah satu dari 3 hal yang membuat seseorang wajib berpuasa yaitu adalah ketika dia melihat hilal bulan suci Ramadan. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kitab ini kemudian dijelaskan wa yajibu shaumu ramadhana imma bi ru'yati hilalihi idza kanatis sama'u sahwan au bi ikmali sya'bana 30 yawman idza wujida ghaimun au ghubarun au nahwuhuma. Wajib berpuasa Ramadan boleh dengan melihat hilalnya jika langit itu betul-betul cerah, atau dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari jika ternyata tertutup dengan mendung atau debu, kabut, atau hal-hal yang seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan di Indonesia ini sebetulnya sudah sesuai dengan tuntunan syariat. Karena memang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang sudah menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian setelah melihat hilal, dan berbukalah kalian setelah kalian melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah ini, Nabi memerintahkan fa in ghumma 'alaikum. Kalau seandainya pandangan kalian tertutup dengan mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, jamaah rahimakumullah, ini merupakan metode untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal atau bulan yang menandakan sudah masuknya bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, lalu mengapa terjadi perbedaan pendapat seperti yang dialami di Indonesia? Jawaban saya sederhana. Karena di Indonesia masih menghargai otoritas-otoritas lain. Itu saja sebabnya. Kalau di negara-negara Timur Tengah, maka hanya ada satu otoritas yang boleh secara resmi mengumumkan awal bulan Ramadan. Namun di negeri kita, karena keberagaman dan karena semangat untuk mengakomodir semua pandangan, maka akhirnya bukan hanya pemerintah yang secara resmi mengumumkan permulaan bulan Ramadan atau permulaan bulan Syawal, tetapi pihak-pihak lain pun diizinkan untuk mengumumkan. Seperti umpamanya Muhammadiyah mengumumkan
bagaimana penentuan awal Ramadan dan penentuan awal Syawal. Jadi sebetulnya perbedaan yang terjadi di Indonesia hanya masalah itu. Untuk cara melihat dan cara menentukan awal bulan Ramadan di seluruh dunia sama. Ada dua cara. Yang pertama yaitu ru'yatul hilal, ru'yal ain, melihat hilal dengan penglihatan mata. Lalu kemudian ru'yatul hilal dengan ru'yal hisab, melihat hilal dalam tanda petik dengan cara melihat melalui perhitungan astronomis. Dan ini semuanya sama di seluruh dunia. Seluruh dunia menggunakan salah satu atau kedua-duanya. Namun jamaah rahimakumullah, sekali lagi, ketika terjadi perbedaan antara hasil ru'yat dengan hasil hisab, maka jamaah rahimakumullah, kemudian di negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan lain sebagainya, pemerintah hanya memberi izin otoritas fatwa. Seumpamanya saja kita ambil contoh di Mesir. Yang berhak untuk mengumumkan awal Ramadan adalah Darul Ifta Al-Misriyah, yaitu Dewan atau Lembaga Fatwa Mesir. Tidak ada lembaga lain yang berhak untuk mengumumkan awal Ramadan. Sehingga meskipun sesungguhnya di kalangan masyarakat pasti ada perbedaan metode untuk penetapan awal Ramadan, namun dalam level atau tingkat negara, pengumumannya hanya satu, yaitu yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Sehingga ini membuat masyarakat di Mesir mengikuti seluruhnya apa yang difatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Sedangkan untuk konteks Indonesia, jamaah rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita mengakomodir seluruh pendapat yang ada dan masih mengedepankan saling menghormati. Sehingga jamaah rahimakumullah, bisa saja pemerintah mengumumkan bahwa awal bulan suci Ramadan itu hari H umpamanya, dan kemudian ada ormas yang juga mengumumkan bahwa awal bulan suci Ramadan lebih cepat satu hari atau lebih lambat satu hari. Jadi sebenarnya masalah perbedaannya itu saja. Untuk cara menentukan awal Ramadan memang ada dua cara. Tetapi untuk tingkat negara, jamaah rahimakumullah, perbedaan itu akan mencuat tergantung kebijakan di negara tersebut. Bagi negara-negara yang hanya mengizinkan satu otoritas yang mengumumkan penetapan awal Ramadan, maka cenderung tidak ada perbedaan di kalangan masyarakat mengenai awal Ramadan. Dan bagi pemerintah atau negara yang masih memberikan ruang kepada ormas-ormas atau pihak-pihak lain untuk juga ikut mengumumkan penetapan awal bulan Ramadan dan ada kemungkinan berbeda dengan apa yang diumumkan oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah perbedaan di kalangan masyarakat. Namun itu semua tidak ada yang salah, karena masing-masing adalah ijtihad. Yang pemerintah juga dianggap sebagai ijtihad karena mengumpulkan para ulama, melakukan ru'yatul hilal seperti yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ormas-ormas tertentu pun melakukan ijtihad dengan cara mereka. Jadi tentunya dua-duanya benar, yang salah adalah yang tidak puasa di bulan suci Ramadan. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah sebagai pembuka pembahasan kita mengenai bagaimana penetapan bulan suci Ramadan dan mengapa ada perbedaan ketika ditetapkan kapan kita mulai berpuasa. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, perbedaan yang terjadi di antara kita hanya perbedaan ijtihadi, perbedaan hasil ijtihad, dan tidak sampai meletakkan jalinan ukhuwah Islamiyah di antara kita umat Islam. Dan mudah-mudahan kita berharap ke depan bahwa ada lembaga yang khusus, yang secara khusus diberikan otoritas penuh untuk menetapkan bulan suci Ramadan, sehingga perbedaan-perbedaan bisa dihindarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah.
ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.